Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel Rahmatul Hidayah. Nah teman-teman, pada kesempatan saya ini saya akan kembali membahas mengenai kitab Tanqihul Qaul. Nah untuk vlog saya kali ini saya akan membahas kitab Tanqihul Qaul, yaitu pada bab yang ke-15, yaitu bab Fadilatis Sunan, yaitu keutamaan dari sunnah. Nah sebelumnya apa sih sebenarnya sunnah itu? Kita pasti sudah tidak asing di telinga kita mengenai sholat-sholat sunnah, seperti sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sholat tahajud, dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika seseorang melaksanakan sholat sunnah tersebut, dia itu akan diberikan keutamaan tersendiri. Nah, apalagi sholat sunnah itu biasa kita anggap sebagai sebuah sholat untuk menyempurnakan sholat fardu kita. Apabila ketika kita sholat fardu kita merasa kurang khusyuk, kurang hudurul qalbi kepada Allah, maka kita bisa sedikit memperbaiki sholat fardu kita itu dengan melaksanakan sholat sunnah setelahnya atau sebelumnya, seperti sholat sunnah rawatib, sholat qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah subuh, qobliyah asyar, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, dan ba'diyah isya. Nah, itu merupakan salah satu dari beberapa sholat sunnah yang dianjurkan untuk kita laksanakan. Nah, kemudian apa saja keutamaan dari sholat sunnah tersebut? Nah, pada bab ke-15 ini disebutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sholla sapa wonge iku sholat sapa man fi yaumi ing dalam dina walailati lan ing dalam wengi isnata asyrota ing rolas rakaatan apa rakaat tatawaan krana sunah bunia Allahu lahu bangun sapa Allah lahu kedeman baitan ing umah fil jannati ing dalam surga. Jadi pada hadis pertama ini disebutkan man sholla fi yaumi wa lailati isnata asyrota rakaat tatawaan bunia Allahu lahu baitan fil jannah, yang artinya barang siapa sholat sunnah dalam sehari semalam itu 12 rakaat, maka Allah akan membuatkan sebuah rumah di surga. Nah, ketika Allah berfirman beliau akan memberikan rumah kepada kita, pastinya kita juga sudah dimasukkan ke dalam surga. Nah, dalam satu hari semalam itu kalau misalkan memang kita rajin melaksanakan sholat sunnah itu pasti bisa lebih dari 12 rakaat ya. Apalagi setiap sholat sunnah itu biasanya minimal 2 rakaat, seperti qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah rawatib tersebut, sholat duha, sholat tahajud, sholat sunnah mutlak, dan lain sebagainya. Apabila kita melaksanakan 12 rakaat saja dalam satu hari satu malam, Allah akan membangun sebuah rumah pada kita di surga. Kalau Allah membangunkan sebuah rumah pada kita di surga, maka artinya kita pun akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian untuk hadis yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sholla qabla fajri sapa wonge kang salat sedurunge fajar rakaataini ing 2 rakaat wa qabla dhuhri lan sedurunge duhur arba'an ing 4 rakaat wa ba'daha lan sakwise arba'an 4 rakaat wa arba'an lan 4 rakaat qabla asri sadurunge asar dakhala jannah malbuman ing surga. Jadi pada hadis yang kedua ini disebutkan kembali man sholla qabla fajri rakaataini wa qabla dhuhri arba'an wa ba'daha arba'an wa arba'an qabla asri dakhala jannah, yang artinya barang siapa sholat sebelum fajar 2 rakaat, sebelum duhur 4 rakaat, dan sesudahnya 4 rakaat, sebelum asyar 4 rakaat, maka dia masuk surga. Sebelum fajar 2 rakaat, sebelum duhur 4 rakaat, dan sesudahnya 4 rakaat, berarti sholat qobliyah dan ba'diyah duhur itu 4 rakaat. Kemudian sebelum asyar 4 rakaat, qobliyah asyar 4 rakaat, maka ia akan dimasukkan oleh surga. Nah, kita bisa mengambil sedikit kesimpulan dari dua hadis tersebut, bahwa keduanya itu menunjukkan apabila kita melaksanakan sholat sunnah, maka Allah akan membangunkan rumah di surga dan memasukkan kita ke dalam surga. Jadi kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa begitu utamanya orang yang sholat sunnah, karena keduanya dari dua hadis ini Allah menjelaskan bahwa
Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga. Nah, berarti derajatnya itu termasuknya tinggi ya, karena kita akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, begitu banyak sebenarnya keutamaan dari sholat sunnah, seperti contohnya sholat duha. Kita sering menanamkan dalam pikiran kita bahwa sholat duha itu merupakan sholat sunnah yang kita lakukan agar Allah itu melapangkan rezeki kita, benar kan? Nah, kadang orang itu melaksanakan sholat duha agar rizkinya itu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun sudah banyak terjadi. Ada beberapa kisah inspiratif. Nah, ada beberapa kisah inspiratif yang akan saya ceritakan di sini, yaitu kalian pasti sudah tidak asing mengenai film Tukang Bubur Naik Haji yang pernah difilmkan di RCTI. Nah, jadi faktanya Tukang Bubur Naik Haji itu merupakan kisah sebuah film yang diambil dari kisah nyata, yaitu ketika itu si tukang bubur itu, orang yang berjualan bubur itu merupakan orang yang biasa saja, yaitu berjualan bubur untuk menghidupi dia dan istrinya. Dia kalau tidak salah bernama Bapak Trimo. Nah, tapi dalam kesehariannya itu beliau dan istrinya selalu melaksanakan sholat sunnah duha. Nah, setelah beberapa tahun beliau rajin melaksanakan sholat sunnah duha tersebut, pekerjaan itu selalu datang kepada beliau, seperti disuruh untuk memijiti orang, disuruh menjaga ini itu. Setiap pekerjaan itu hampir selalu datang, dan pastinya bersamaan dengan pekerjaan itu rezeki beliau juga selalu datang. Karena beliau dibayar oleh tetangga-tetangganya ketika beliau disuruh apapun. Tepat setelah 5 tahun atau beberapa tahun atau 7 tahun itu, istrinya berkata bahwa tabungan mereka sudah cukup untuk naik haji. Nah, begitu kagetnya Bapak Trimo, saya itu hanya bekerja serabutan tapi bisa tabungan saya itu cukup untuk naik haji. Nah, ketika itu istrinya berkata juga bahwa tabungan itu berasal dari uang-uang sisa belanja yang mereka kumpulkan. Nah, Bapak Trimo itu lebih berkata bahwa segala hal yang dia lakukan itu, kenapa rezekinya selalu lancar, itu karena beliau rajin melaksanakan sholat duha. Nah, kisah inspiratif lainnya, pasti kalian sudah tidak asing dengan kata Sandiaga Uno yang merupakan wali kota DKI Jakarta. Nah, Sandiaga Uno itu merupakan seorang wali kota, dia itu merupakan pengusaha sukses. Di usia 29 tahun, dia itu sudah bisa menjadi seorang pengusaha sukses. Nah, ketika diwawancarai, Sandiaga Uno itu berkata bahwa 8 tahun terakhir dia itu sering melaksanakan sholat duha. Dan dia juga mempercayai bahwa sholat duha itu merupakan salah satu cara agar rezeki seseorang itu terbuka dengan lebar. Maksudnya Allah itu melampangkan dan melancarkan rezeki seseorang tersebut. Nah, dari dua kisah inspiratif tersebut, pasti kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa yang namanya sholat duha itu merupakan salah satu sholat yang istimewa. Nah, karena apa? Dari dua orang tersebut kita bisa mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki seseorang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sholat sunnah lainnya seperti sholat tahajud itu. Sholat tahajud merupakan salah satu sholat yang istimewa. Karena apa? Hanya beberapa orang saja yang bisa melaksanakan sholat tahajud. Karena ya pastinya sholat tahajud itu dilaksanakannya sebelum subuh. Banyak orang yang masih tertidur. Nah, sebelum di saat sepi-sepi tersebut, ketika kita berdoa atau kita beribadah kepada Allah, pasti Allah akan mendengarkan kita. Karena memang waktu itu hanya beberapa orang, jadi Allah pasti akan lebih memfokuskan kepada hajat-hajat kita seperti itu. Nah, teman-teman, hadis yang terakhir yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sholala qabla dhuhri, barang sapa wonge kang salat sedurunge dhuhur arba'an ing 4 rakaat, kana kaadli apa man kaya bandingan sapa man raqabatu merdekaake man bunyal Ismaila, budak saking Bani Ismail. Jadi
pada hadis yang ketiga ini disebutkan man sholla qabla duhri arba'an kana ka'adli raqabata man bunya Ismail. Jadi barang siapa sholat 4 rakaat sebelum duhur, maka pahalanya sama dengan memerdekakan seorang hamba sahaya dari anak Ismail. Nah, jadi maksud dari hadis yang ketiga ini bahwa ketika kita sholat 4 rakaat sebelum duhur, berarti qobliyah duhur, itu kita sama pahalanya dengan orang yang memerdekakan seorang budak. Jadi dari ketiga hadis tadi kita bisa banyak menyimpulkan ya teman-teman, bahwa sebenarnya sholat sunnah itu merupakan sholat yang sangat istimewa, karena pastinya kita bisa lihat dari ketiga hadis ini, Allah itu memberikan pahala dan bahkan memasukkan orang ke dalam surga, membangunkan rumah di surga untuk orang tersebut karena dia sering melaksanakan sholat sunnah. Teman-teman, mungkin cukup sekian vlog saya kali ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.